warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 6 dalam mata kuliah ilmu tauhid. Yang pertama yaitu bab 1 pengertian, urgensi dan ruang lingkup ilmu tauhid. Yang pertama yaitu pengertian tauhid. Perkataan tauhid berasal dari kata wahada yuwahidun tauhidan. Secara etimologi, tauhid berarti keesaan. Keesaan yang dimaksud yaitu esa, tunggal dan satu. Menurut terminologi, tauhid ialah salah satu yang membentangkan tentang wujud Allah atau adanya Allah dengan sifat-sifatnya. Jadi ilmu tauhid adalah salah satu studi keislaman yang lebih memfokuskan pada pembahasan wujud Allah atau adanya Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya, serta para rasul, sifat-sifat dan perbuatannya. Poin yang kedua, urgensi tauhid. Yang pertama yaitu membebaskan manusia dari jeleknya kehinaan dan ketundukan patuh kepada makhluk lain. Kedua, mengarahkan hati, akal dan anggota tubuh hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. Keempat, ketenangan jiwa dan pikiran. Ruang lingkup tauhid yang pertama itu tauhid uluhiyat, yaitu maksudnya percaya sepenuhnya yang berhak menerima peribadatan makhluknya hanyalah Allah dan yang berhak disembah hanyalah Allah. Yang kedua, tauhid nubuwah, diambil dari kata nubuwah, yang maksudnya di sini tauhid ini membahas mengenai nabi. Yang ketiga, tauhid ar-ruhaniyah. Tauhid ini mengaji tentang hal-hal yang tidak kasat mata seperti malaikat, jin, setan dan iblis. Yang keempat, tauhid as-sam'iyat. Tauhid ini dengan cara metode ikhbari atau apa yang didengar dan diberitahukan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adanya surga dan neraka. Bab kedua, urgensi dan makna syahadatain. Yang kita bahas yang pertama yaitu makna syahadat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makna kalimat la ilaha illallah, yang maksudnya yaitu beriktikad bahwa hanya Allah yang berhak yang kita sembah. Beberapa tafsir mengenai kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Yang kedua, la ilaha illallah yang artinya tidak ada pencipta selain Allah. Yang ketiga, la ilallah tidak ada hukum selain Allah. Yang kedua, makna kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, maksudnya kita harus percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ialah seorang utusan dari Allah secara keseluruhan manusia. Poin selanjutnya itu rukun syahadat. Yang pertama itu la ilaha illallah. Rukun yang dimaksud yaitu an-nafyu atau peniadaan, membatalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, al-isbat, yaitu hanya kepada Allah kita menyembah. Yang kedua itu rukun syahadat. Yang kedua, Muhammad Rasulullah, yaitu mempunyai makna ifrad dan tafrid. Selain makna itu, al-abd, hamba yang menyembah,
yaitu beliau yang menciptakan kita dari bahan yang sama dan kita harus berhak menyembahnya. Terdapat dalam surah Al-Kahfi 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Selanjutnya urgensi syahadatain sebagai pintu gerbang Islam. Kedua, inti ajaran Islam. Ketiga, asas perubahan yang mendasar dalam aspek kehidupan. Keempat, pokok ajaran Islam. Kelima, akan mendapatkan hati dan jiwa yang tenang. Kelima, mencegah seorang muslim kekal di dunia. Yang ketujuh, mendapat ridhonya Allah. Bab ketiga, makna tauhid, makna ilah atau tauhidullah. Sebelum itu kita akan mengetahui manfaatnya tauhidullah. Makna manfaat dari tauhidullah. Yang pertama yaitu bersatunya umat muslim. Kedua, akan mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Yang ketiga, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya akan menjadi kehormatan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, terjaga darah dan hartanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sungguhnya aku diutus untuk memerangi manusia, dan jika mengucapkannya maka terpeliharalah harta akan darinya. Selanjutnya syarat syahadatain. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah atau dengan penetapan yang telah ditentukan. Kedua, yakin. Ketiga, jujur. Keempat, tidak ragu-ragu. Kelima, mencintai kalimat tersebut. Yang keenam, kalimat menolak dari kemusyrikan. Ke bab 4 yaitu mahabbatullah. Mahabbatullah artinya cinta. Cinta di sini maksudnya itu cinta kepada Allah. Terdapat dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha. Artinya jika kamu mencintai. Penggalan dari surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah. Selanjutnya cara penyampaian mahabbatullah yaitu taubat, wara', zuhud, fakir, ikhlas, ridho. Selanjutnya syarat syarat mahabbatullah. Yang pertama yaitu tauhid. Kedua, ittiba. Ketiga, ikhlas. Keempat, berakhlak sesuai mencintai seorang Allah. Keutamaan mahabbatullah. Yang pertama, inti ajaran Islam. Kedua, melebihi makan dan minum. Ketiga, mendapat ketenangan jiwa. Keempat, mendapat ridhonya Allah. Bab kelima, syarat diterimanya syahadatain. Yang pertama itu dengan ilmu yang menolak kebodohan. Terdapat dalam surat Muhammad ayat 9, Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika lil mu'minina wal mu'minat. Yang kedua, dengan keyakinan. Kita bersyahadat harus yakin, tidak ragu-ragu. Yang ketiga yaitu dengan ikhlas. Terdapat dalam surah Bainah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Selanjutnya itu syarat diterima syahadat itu dengan jujur, dengan jujur tanpa ada dusta. Yang kelima, mahabbatullah, mencintai Allah. Yang keenam itu menerima apa adanya dengan hati dan lisan. Yang ketujuh, tunduk dan patuh kepada Allah. Selanjutnya bab 6, hal-hal yang membatalkan syahadatain. Yang pertama yaitu melakukan syirik dalam beribadah. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 48. Penggalannya wala tusyrik billah. Yang kedua yaitu meyakini petunjuk selain Allah. Yang ketiga yaitu mengolok-olokkan agama Allah. Keempat itu tidak meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keenam itu sihir. Yang ketujuh mengangkat para pemimpin dari golongan kafir dan musyrik. Meyakini ajaran lain dari agama Islam, membantu orang-orang musyrik dan munafik untuk memusuhi agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.